Masa kampanye pemilu telah usai, pemirsa, dan kini tahapan pemilu memasuki masa tenang. Ya, dan selama masa tenang ini tidak boleh ada aktivitas kampanye agar para pemilih memiliki kebebasan dan juga ketenangan dalam menentukan pilihan politiknya di 14 Februari mendatang. Lalu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa tenang ini? Sudah bergabung bersama kita dua narasumber kita, yaitu ada Mbak Titi Anggraini, ini dari dosen studi pemilu FH Universitas Indonesia dan juga mantan Ketua Bawaslu, ada Bapak Abhan. Selamat sore Mbak Titi, Pak Abhan. Mungkin saya mau ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, ini sesuai dengan judul kita nih, aturan main di masa tenang pemilu ini, apa aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan khususnya bagi peserta pemilu di 2024? Ya, tentu saja Mbak, yang paling tidak boleh dilakukan adalah kampanye begitu ya, karena ini masa tenang, artinya ini adalah jeda menuju hari pemungutan suara, sehingga semua aktivitas yang bersifat kampanye itu tidak boleh dilakukan. Jadi baik itu penyampaian visi, misi, program, dan atau citra diri oleh peserta pemilu itu tidak diperkenankan untuk dilakukan. Nah, sayangnya meskipun namanya adalah masa tenang, tetapi ini bisa dibilang sebagai masa yang tidak tenang bagi para peserta pemilu kita. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian pengawas pemilu terus mengingatkan kepada peserta pemilu, terutama juga para caleg ya, soal apa yang boleh dan tidak boleh. Meski memang yang sering dilakukan adalah mereka ketika masa tenang, kalau di media luar ruang ya, kalau alat peraga itu kan sampai dengan H-1 yang harus dibersihkan begitu. Tapi di masa tenang iklan kampanye ataupun kemudian penyampaian survei begitu terkait dengan elektabilitas calon itu tidak boleh dilakukan. Ini seperti yang ada di layar ya. Dan termasuk juga jual beli suara. Nah, kalau politik uang itu bukan hanya di masa tenang, di masa kampanye, di masa tenang, di hari pemungutan suara, ataupun pada saat rekapitulasi suara tidak boleh dilakukan. Menyasar pemilih atau menyasar penyelenggara pemilu itu merupakan tindak pidana pemilu. Nah, ini yang harus terus diingatkan kepada para peserta pemilu kita, bahwa masa tenang itu mestinya menjadi masa-masa konsolidasi bagi peserta pemilu untuk menyiapkan hari pemungutan suara dalam rangka memastikan mereka bisa mengirimkan saksi-saksi ke semua tempat pemungutan suara begitu ya, secara struktural peserta pemilu mereka siap, dan juga kepada pemilih itu masa kontemplasi untuk merecall atau mereview atau mengingat kembali apa saja visi misi program dari peserta pemilu, sehingga nanti di hari pemungutan suara mereka bisa memilih dengan tenang. Oke, Mbak Titi, itu tadi catatan dari Mbak Titi. Tapi begini Mbak Titi, kalau kita melihat pemilu 2024 ini kan cukup kompleks, bahkan kompetitif. Karena ini pileg juga iya, pilpres juga iya, artinya semua caleg ini bertarung baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, ini untuk potensi tadi, politik uang, kemudian juga jual beli suara, seberapa besar potensi ini bisa terjadi di pemilu kali ini, Mbak Titi? Potensinya sangat besar sekali ya, Mbak Gina ya. Karena kenapa? Karena ini kompetisi yang sangat kompetitif, yang berkompetisi bukan hanya pasangan calon, tadi betul, tetapi ada 258.000 caleg dari ribuan daerah pemilihan. Kompetisi bukan hanya caleg antar partai, tapi juga caleg dari satu partai yang sama. Jadi ini tadi saya sudah sampaikan, ini masa yang tidak tenang bagi para caleg. Dan salah satu masa yang paling sering menjadi momen untuk melakukan politik uang itu di masa tenang. Karena kenapa? Semakin mendekati hari pemungutan suara, memori pemilih, ingatan pemilih soal para calon itu dianggap lebih terpelihara. Jadi inilah yang sering mereka kucing-kucingan dengan pengawas. Cara mereka melakukan politik uang bukan hanya dengan memberikan uang secara langsung oleh caleg, itu sudah tidak zaman. Tetapi ada operator-operator lapangan yang melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di lingkungan masyarakat, sehingga itu semacam makelar atau broker yang memanfaatkan orang berpengaruh begitu ya. Dan ini yang harus diantisipasi. Makanya pengawas pemilu tidak boleh kalah langkah. Patroli-patroli pengawasan harus dilakukan. Jadi bagaimana pengawas pemilu mengilustrasikan bahwa memang mereka hadir pada saat masa tenang di tengah masyarakat. Kalau Mbak Titi bilang tadi justru masa tenang ini malah
kecurangan semakin tinggi yang mendekati dengan pemilu. Nah, Jual beli bagaimana? suara, Betul. kemudian di politik uang ya. Ya, bagaimana dengan saya mau beralih ke Pak Abhan. Ini bagaimana melihatnya Pak? Apakah benar justru masa tenang ini justru tensi politik atau dugaan kecurangan ini meningkat nih, politik uang dan lain sebagainya? Iya. Jadi memang sebetulnya masa tenang itu kan masa untuk kontemplasi ya bagi masyarakat. Setelah mendengarkan visi misi kampanye selama 70 hari, maka saatnya untuk menentukan pilihan nanti jatuh pada siapa. Tapi yang sering terjadi bahwa masa tenang ini terkadang malah bikin terutama kandidat peserta pemilu itu malah tidak tenang, itu kan masih saja ada potensi mencuri waktu untuk kampanye ya. Pada prinsipnya memang bahwa masa tenang dilarang untuk berkegiatan kampanye. Nah, kegiatan kampanye ini kan banyak model metodenya ya. Di undang-undang disebutkan misalnya pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, alat peraga kampanye. Oke, untuk alat peraga kampanye sudah dibersihkan. Tetapi ya saya kira yang harus diingat adalah metode kampanye lainnya itu pun tidak boleh ya. Apalagi rapat umum misalnya atau iklan di media massa cetak elektronik maupun internet. Nah, beberapa kali pengalaman misalnya ada kegiatan yang lain yang sebetulnya kegiatan yang menurut mereka bukan kegiatan kampanye, tetapi Bawaslu harus melihat unsur kampanyenya. Misalnya gini, pertemuan terbatas ya, bisa juga berdalih ini pertemuan biasa, ini hanya soal menjelang hari H kami mengundang masyarakat untuk berdoa bersama misalnya. Tetapi dalam doa bersama itu ada substansi kampanye, maka itu bisa menjadi bagian dari dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal itu kan. Di kegiatan doa bersama tapi di dalamnya ada substansi dari unsur kampanye. Unsur kampanye tidak hanya sekedar ajakan maupun paparan visi misi. Di Undang-Undang 7 itu lebih luas. Ketika ada unsur citra diri peserta pemilu itu sudah menjadi bagian dari unsur kampanye. Jadi saya kira ini yang harus diingatkan kepada peserta pemilu. Jadi tidak hanya sekedar bebas APK, tetapi juga kegiatan lain yang memang di dalamnya ada unsur kampanye itu menjadi bagian dari unsur tindakan kampanye. Itu yang harus diketahui oleh peserta pemilu tentu. Oke, Pak Abhan, ini kan cukup menarik. Pak Abhan kan pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu ya. Mungkin bisa bercerita Pak. Kalau tadi Pak Abhan menyampaikan bahwa ini kan dilarang untuk kampanye ya di masa tenang ini. Oke, itu misalnya kita menggunakan platform media mainstream. Itu kan memang filtrasinya secara berjenjang otomatis terfiltrasi. Tapi bagaimana untuk media sosial? Ini kan ada anonim, kemudian buzzer. Itu seperti apa untuk penertibannya dan memastikan bahwa tidak ada unsur kampanye menggunakan platform media sosial itu? Ya. Memang ini tantangan bagi pengawas pemilu ya, ketika di media sosial. Karena media sosial ini kan sangat terbuka. Siapapun bisa membuka akun di media sosial gitu kan. Bahkan ketika unsur kampanye di luar jadwal itu adalah setiap orang. Jadi tidak hanya tim kampanye, pelaksana kampanye maupun peserta kampanye, tetapi setiap orang di masa tenang itu dilarang berkampanye, kira-kira itu ya. Artinya tinggal bagaimana misalnya pembuktian apakah benar ini akun media sosial ini milik si A dan sebagainya. Kan sering kita temukan misalnya akun media sosial yang tidak sesuai dengan orangnya. Anonim begitu ya. Kan jadi istilahnya mungkin tanda petik ya, akun media sosial palsu itu kan. Nah, ini memang sepanjang Bawaslu bisa buktikan subjeknya ada, maka harus dilakukan tindakan. Dan itu sulit nggak sih Pak untuk membuktikan itu, Pak Abhan? Memang sulit gitu kan. Sulit. Ya, saya kira mungkin kemarin dulu kami ada MOU dengan Kominfo, artinya ketika ada di dalam media sosial di masa tenang masih ada yang berbau kampanye, maka kita minta untuk rekomendasi di take down ya, di media sosial itu kita take down itu kan, terutama di platformnya. Kalau platformnya nggak mau men-take down, kita laporan pada Kominfo untuk men-take down itu. Itu kira-kira yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di Bawaslu. Memang sekali lagi yang di media sosial ini karena terlalu luas dan selalu terbuka, memang tantangan bagi pengawas pemilu untuk bisa itu
menegakkan aturan di dalam masa tenang ini. Prinsipnya tentu kita himbau semuanya kepada peserta pemilu dan masyarakat ini ketika masa tenang tidak lagi berkegiatan yang ada substansinya kegiatan kampanye. Oke. Itu kira-kira Mbak. Baik, kalau itu tadi aturan main di masa tenang pemilu. Kita juga nanti akan bahas bagaimana aturan main pada saat hari H, yaitu hari pencoblosan di 14 Februari mendatang. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Saya mau langsung ke Pak Abhan. Pak Abhan, ini soal aturan main di TPS nanti. Ini kira-kira apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan pada saat menunggu mencoblos atau mungkin setelahnya, Pak? Oke. Yang larangan yang utama saya kira adalah bahwa peserta pemilih, kemudian saksi peserta pemilu ya tidak boleh membawa atribut yang menunjukkan kepada peserta pemilu. Jadi misalnya pakai kaos yang ada gambar partai, gambar pasangan calon, itu tentu tidak boleh ya. Dan yang penting menurut saya adalah soal data pemilih ya. Saya kira ini menjadi penting agar masyarakat juga memahami haknya ya. Jadi pemilih ini kan ada 3 macam ya, pemilih yang ada di DPT, kemudian DPTB, dan DPK. Dan ini ketentuannya adalah ya mudah-mudahan yang di DPT itu semua sudah valid ya. Kemudian ada yang DPTB itu karena pindah memilih ya. Kemudian DPK karena pada dia hanya membawa KTP elektronik sehingga diberikan hak suara 1 jam terakhir dan selama ketersediaan surat suara itu ada gitu kan. Nah, hal-hal yang menjadi perhatian lain adalah di PKPU juga diatur bahwa pemilih tidak boleh membawa handphone itu ke bilik suara. Ya, saya kira ini mekanismenya harus diatur apakah handphonenya itu dititipkan di KPPS berapa, misalnya KPPS 4 atau KPPS 5, kan KPPS ada 7 ya, maka itu harus disimpan dulu dan tidak diperbolehkan dibawa ke bilik suara. Kenapa Pak? Sampai aturan ini ada itu kan, karena begini, ini kan ada yang potensi money politik yang istilahnya pasca bayar atau gimana, jadi pasca bayar atau ya, jadi baru money politik itu akan dibayar ketika si pemilih menunjukkan tadi nyoblos apa itu kan, kira-kira itu ya, padahal namanya hak memilih itu kan, memilih itu rahasia itu kan, itu yang dikhawatirkan ya. Jadi mengurangi potensi money politik yang model pasca bayar itu ya, pasca bayar atau prabayar itu namanya, ya, istilahnya begitu, maka harus ada ketegasan dari penyelenggara KPPS dan pengawas TPS di situ agar pemilih tidak membawa handphonenya ke bilik nanti karena potensi untuk memfoto itu. Itu saya kira itu hal yang sangat penting, harus ditegakkan di TPS oleh KPPS maupun oleh pengawas TPS ya, agar tidak membawa handphone. Oke, itu larangan untuk membawa handphone. Nanti saya akan atau kita akan minta keterangan dari Mbak Titi juga, tapi kita ke Pak Abhan dulu lagi. Pak Abhan, Anda sebagai mantan Ketua Bawaslu mungkin bisa bercerita ketika pemilu sebelumnya itu, apakah memang semua TPS itu pasti ada saksinya atau memang ada beberapa tempat yang tidak ada saksi di sana? Atau seperti apa gambarannya, Pak Abhan? Mayoritas ada saksi ya, cuma variasi saksinya ada yang penuh ya. Sekarang Partai Nasional ada 18 ya, 18 atau berapa itu 18. Maka variasi, ada yang ada 10 saja, ada yang full itu kan. Kemudian ada yang minim ya. Kalau jadi saya katakan, beda jumlahnya aja ya Pak ya? Ada beda jumlahnya. Ya prinsipnya kan itu hak bagi peserta pemilu, itu saksi itu hak bukan kewajiban ya. Mau digunakan atau tidak. Tapi menurut saya lebih baik hak itu dipakai ya, agar bisa mengawasi di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Meskipun terlambat, ya saya kira harus diberikan. Dia dipersilakan untuk masuk ke area TPS saksi itu, karena penting untuk melihat prosesnya. Kalau ada terjadi apa-apa ya bisa komplain itu kan. Jadi kalau soal jumlah itu variatif. Kalau kebanyakan kemarin 2019 saksi yang peserta pemilu dari Pilpres itu lengkap gitu kan. Kemudian yang parpol, terutama yang parpol ini juga agak lengkap. Kemudian kalau di PD biasanya agak sedikit saksinya. Jadi variasi masing-masing daerah. Tetapi sebagian besar
ada saksi, jumlahnya soal 1, 2, 3 atau 5 dan sebagainya, itu variasi dari masing-masing wilayah. Baik, Mbak Titi, kalau misalnya di daerah-daerah terpencil misalnya Mbak Titi, nggak ada saksinya mungkin atau minim gitu jumlah saksinya, itu gimana nanti untuk mengawal proses demokrasi ini? Atau mungkin ada masukan Mbak Titi untuk jadi evaluasi juga di pemilu tahun ini? Ya, saya ingin berbagi sedikit karena saya juga baru selesai memantau pemungutan suara di TPS luar negeri Kuala Lumpur. Jadi ada beberapa hal terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh di TPS yang bisa menjadi pembelajaran. Pertama, pemilih itu banyak yang tidak tahu dia masuk kriteria pemilih apa dan jam berapa dia bisa menggunakan hak pilih. Jadi pemilih itu ada 3 kategori. Ada yang masuk di dalam DPT, nah itu bisa menggunakan hak pilih sejak jam 7 TPS dibuka, termasuk juga pemilih pindahan yang disebut dengan DPTB, tapi juga ada pemilih yang masuk klaster daftar pemilih khusus, yaitu mereka yang belum terdaftar di DPT tapi bisa menggunakan hak pilih, menggunakan KTP elektronik di alamat domisili sesuai KTP elektronik atau suket mereka. Nah, ini yang perlu disosialisasikan dengan baik oleh KPU terkait bahwa penggunaan hak pilih dengan menggunakan suket atau KTP elektronik itu hanya bisa dilakukan setelah 1 jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir atau mulai jam 12. Nah, kalau belajar dari Kuala Lumpur tuh problem terbesar adalah sosialisasi soal penggunaan hak pilih berdasarkan kriteria pemilih yang tadi. Yang kedua, hari pemungutan suara itu terlarang berkampanye. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Abhan, ada 1001 tanda kutip cara yang digunakan oleh caleg atau kontestan atau tim kampanye untuk berkampanye, mulai dengan contoh datang ke TPS-TPS seolah-olah ingin melihat kondisi TPS, kondusivitasnya seperti apa, padahal dia menggunakan warna yang identik dengan partai politik tempat dia berasal, atau bahkan ada orang-orang yang seolah-olah mengarahkan bertanya, kamu mau pilih siapa? Pilihnya ini saja. Atau memberikan gestur-gestur arahan-arahan. Ini saya kira juga harus diantisipasi di TPS dalam negeri, bahwa kampanye ataupun perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang menyerupai kampanye bayangan itu dilarang. Karena mereka suka berpandangan seolah-olah terlalu legalistik formal. Kan nggak ada ajakan, padahal warnanya mengindikasikan partai politik tertentu dan lain sebagainya. Yang termasuk juga harus diantisipasi adalah serangan fajar. Jadi serangan fajar di hari H itu, karena tadi kita sudah bahas ya, mereka ingin membangun memori atau ingatan paling akhir. Nah itu bagaimana Panwas di pagi hari harus bisa melakukan patroli pengawasan sebelum mereka datang ke TPS. Soal saksi ini Mbak, ketiadaan saksi itu paling rentan itu di daerah yang pedalaman, di mana kemudian harus diakui tidak semua peserta pemilu punya saksi. Lalu daerah perbatasan, terluar terdepan begitu ya, terbelakang. Nah, itu karakter-karakter yang seperti itu. Atau kemudian mereka aksesnya itu susah begitu ya, ketika harus menjangkau ke sana butuh waktu yang lebih sulit dibandingkan dengan tempat lain. Jadi memang kalau ketiadaan saksi itu biasanya sih yang paling banyak tidak ada saksinya itu adalah partai politik peserta pemilu. Kalau pasangan calon relatif mereka punya saksi. Meski di daerah-daerah yang remote itu juga ada yang tidak ada saksinya. Jadi ini yang memang harus diantisipasi. Tapi kita bisa belajar dari pemilu yang lebih dulu di luar negeri nih soal apa yang menjadi kelemahan atau kemudian harus diperbaiki di dalam negeri begitu. Oke, Mbak Titi, tadi ada yang belum tergali ini kok. Tadi kan Pak Abhan menyampaikan bahwa ketika di TPS kalau bisa handphone ini dititipkan. Ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah politik uang tadi. Itu bisa dilakukan untuk pemilu ini atau seperti apa Mbak Titi? Oh iya. Mbak, ini harus tegas KPU karena sempat ada simpang siur. Ada yang mengatakan boleh bawa tapi tidak boleh dinyalakan atau dipakai. Bagaimana memastikan di dalam dia tidak mau foto atau merekam proses pemungutan suara. Jadi bahayanya bawa kamera itu 2 hal. 1, dia bisa menjadi bukti kalau dia betul sudah memilih sesuai pesanan yang kasih sponsor atau kasih uang. Atau yang kedua menjadi propaganda politik. Nah, propaganda ini dia bisa berkelindan dengan hoax.
Jadi bisa digunakan untuk reproduksi konten-konten yang sifatnya itu disinformasi. Nah ini yang tidak boleh. Jadi standar dimanapun yang saya ikuti di luar negeri, yang namanya pemilu, karena bilik suara itu prinsipnya adalah secrecy of vote, memilih adalah rahasia. Dan secrecy of ballot, surat suara adalah rahasia. Kita kan tidak boleh menandai surat suara apapun ya. Nah sementara kamera dia merekam aktivitas di dalam bilik suara. Jadi itu harus Dia kan aturannya harus melanggar jelas prinsip soal rahasia. penggunaan atau pembawaan handphone itu ya, Mbak Titi ya? Sudah jelas, Mbak Gina sudah jelas sekali. Ada peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 dan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 dilarang membawa alat perekam ataupun handphone, telepon genggam ke dalam bilik suara. Bahkan ketika KPPS dia mengarahkan pemilih di saat pembukaan TPS, itu KPPS mengingatkan kepada pemilih dilarang membawa telepon genggam dan alat perekam ke dalam bilik suara. Aturannya ada, tapi sekali lagi catatan kita, tadi kita sudah sampaikan ya, sosialisasi dan diseminasinya harus masif. Makanya KPU itu harus banyak membuat apa yang boleh, apa yang tidak boleh di hari pemungutan suara. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh di masa tenang. Karena itu ya tadi ya, kecenderungan untuk mengakali itu banyak sekali. Misalnya mulai dari tadi Pak Abhan betul sekali, nongkrong-nongkrong kader gitu ya untuk konsolidasi menjelang hari H. Nah kalau di kantor partai mungkin bisa, tapi kalau kemudian dia seolah-olah tanpa atribut tapi sebenarnya dia menunjukkan ada konsolidasi, itu kan sebenarnya kampanye juga gitu. Jadi pengawas pemilu itu jangan kalah langkah dengan kreativitas mengakali aturan dari peserta pemilu kita, karena ini masa tenang yang tidak tenang bagi peserta pemilu kita. Baik, terima kasih banyak Mbak Titi dan Pak Abhan. Itu tadi aturan main di masa tenang pemilu dan juga aturan main pada saat hari pencoblosan di 14 Februari mendatang. Terima kasih, sehat selalu.